Oleh karena itu ya, persyaratan dalam anggaran dasar tentang pengumuman pemanggilan dan quorum kehadiran rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya. Maka selaku ketua rapat saya menyatakan bahwa rapat yang akan diadakan pada hari ini, hari Rabu tanggal 4 September, dengan ini secara resmi saya buka pada pukul 10.40 waktu Indonesia bagian Barat. Bapak dan Ibu para pemegang saham serta kuasa pemegang saham yang kami hormati. Selanjutnya kami akan membacakan usulan untuk mata acara rapat pertama sebagai berikut. Menyetujui peningkatan modal dasar serta peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor perseroan melalui penambahan modal dengan melaksanakan hak memesan efek terlebih dahulu pertama atau PMHMETD pertama dalam rangka menerbitkan hak memesan efek terlebih dahulu termasuk persetujuan atas perubahan pasal 4 anggaran dasar perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar serta peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor dalam rangka PMHMETD pertama serta memberian kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD pertama. Baik ya. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, kini tiba saatnya untuk kita membahas usulan keputusan rapat. Bagi para pemegang saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat, silakan mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir kepada saudara untuk diisi. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat, silakan mengajukannya melalui sistem e-rups. Kami persilahkan. Tidak ada pertanyaan? Oke. Oleh karena tidak ada lagi pertanyaan atas mata acara rapat pertama ini, maka kami akan lanjutkan dengan pengambilan keputusan atas mata acara rapat pertama yang ini. Kami meminta Ibu Notaris untuk melakukan pemungutan suara guna mengambil keputusan mengenai mata acara rapat pertama. Para pemegang saham yang hadir secara elektronik, pemungutan suara yang dilakukan melalui sistem Easy ke C dan kepada pemegang saham yang hadir secara fisik, pemungutan suara dilakukan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah dibagikan kepada petugas rapat untuk kemudian dihitung. Pada Ibu Notaris. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Terkait dengan pengambilan keputusan mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat kedua berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 1 huruf B angka I Anggaran Dasar Perseroan Junto ketentuan pasal 41 ayat 1 huruf A Peraturan OJK nomor 15, keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir dalam rapat. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan belum memberikan suara, harap memberikan suara sekarang melalui sistem e-rups. Bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak setuju atas usul tersebut, diharap mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas rapat. Bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan bermaksud untuk memberikan suara blanko atau abstain atas usul tersebut, diharap mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas rapat. Suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan. Berdasarkan hasil perhitungan, maka jumlah suara yang tidak setuju berjumlah 15.701.900 suara yang mewakili 1,077% dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat. Jumlah suara yang memberikan suara blanko atau abstain berjumlah 3.173.200 suara yang mewakili 0,218%.
dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat. Dengan demikian, yang memberikan suara setuju berjumlah 1.442.204.525 suara yang mewakili 98,923% dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat. Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang telah dibacakan, maka sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan dan peraturan OJK nomor 15, rapat memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan mata acara rapat pertama. Hadirin yang kami hormati, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati, sekarang kita memasuki mata acara rapat kedua, yaitu persetujuan mengeluarkan saham dalam simpanan atau portefel perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMH METD pertama, serta pemberian kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan baik terkait dengan pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan sehubungan dengan pelaksanaan PMH METD pertama sebagaimana tersebut di atas. Sehubungan dengan mata acara rapat kedua ini, saya akan memberikan kesempatan kepada Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan uraian tentang PMH METD pertama dalam rangka penerbitan HMETD tersebut. Kepada Bapak Yuna Marketatmo, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kami akan menyampaikan uraian mengenai hal-hal pokok dalam hal pengeluaran saham dalam simpanan atau portefel perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMH EMTD pertama ini sebagai berikut. Romawi pertama, mengenai struktur PMH METD pertama. 1. Penambahan modal dengan melaksanakan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMH METD pertama kali akan dilaksanakan oleh perseroan. Peningkatan modal saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka PMH METD pertama ini dengan penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD berdasarkan POJK nomor 32 garis miring 2015 dan POJK nomor 14 garis miring 2019. 2. Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 4.718.710.236 saham biasa atas nama atau saham baru dengan nilai nominal Rp100 setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 66,67% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMH METD pertama. Romawi kedua, dilusi. Para pemegang saham perseroan yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham biasa baru yang ditawarkan sesuai HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya dalam perseroan atau terdilusi sebesar maksimal 66,67% sesudah HMETD dilaksanakan. Romawi ketiga, rencana penggunaan dana. Dana hasil dari PMH METD pertama ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan perseroan untuk pertama, pembayaran seluruh pokok dan bunga pinjaman pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut. 1A 151.950.000.000 rupiah pokok pinjaman kepada PT Prambanan Investasi Sukses. 1B 162.400.000.000 rupiah pokok pinjaman kepada PT Investasi Gemilang Maju. Yang kedua, sisanya akan digunakan sebagai modal kerja perseroan dan atau entitas anak perseroan untuk menunjang bisnis perseroan. Demikian penjelasan saya mengenai mata acara kedua rapat
Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih kepada Bapak Yune Marketatmo. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka diusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut. Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD pertama dengan jumlah sebanyak-banyaknya 4.710.236 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham, serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan baik terkait dengan pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan dan pelaksanaan PMHMETD pertama, termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini. Yang pertama, poin A, menetapkan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD pertama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Kedua, menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD pertama. Ketiga, menentukan kepastian penggunaan dana hasil PMHMETD pertama. Keempat, menentukan kepastian jadwal PMHMETD pertama. Kelima, menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas PMHMETD pertama. Keenam, menentukan ada atau tidaknya pembeli siaga serta menentukan syarat dan ketentuan perjanjian antara perseroan dengan pembeli siaga jika akan ada pembeli siaganya. Ketujuh, menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD, termasuk dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK. Kedelapan, menitipkan saham perseroan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSE sesuai dengan peraturan KSE. Kesembilan, mencatatkan seluruh saham perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia. Kesepuluh, terakhir, menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan rapat dalam satu atau lebih akta notaris. Serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PMHMETD pertama ini dan menetapkan kepastian jumlah modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan setelah PMHMETD pertama selesai dilaksanakan. Termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang perlu dilakukan seperti pelaksanaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan atau menghadap notaris atau pejabat lainnya atas tindakan-tindakan sehubungan dengan PMHMETD pertama. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, kini tiba saatnya untuk membahas usulan keputusan rapat. Bagi para pemegang saham yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat, silakan mengangkat tangan agar petugas kami dapat memberikan formulir kepada saudara untuk diisi. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat, silakan mengajukannya melalui sistem e-rups. Kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi para shareholders dan pimpinan dari Wi-Fi. Saya Rajib, jumlah saham 1000. Yang mau saya tanyakan terkait
penggunaan dana tadi untuk pembayaran pokok pinjaman kepada saya kira itu dua investment company. Saya mau bertanya apakah itu pihak berelasi atau pihak ketiga, dan sebelumnya digunakan untuk apa utang tersebut? Kemudian dampaknya terhadap liquidity ratio perusahaan, di mana saat ini kan kurang lebih di angka 156% ya. Nah itu ketika pokok pinjamannya sudah dibayar, current ratio-nya bisa turun ke berapa? Mungkin dari pihak manajemen seharusnya sih sudah diperhitungkan, jadi mohon dijawab. Terima kasih. Ya, bisa langsung dijawab, Pak. Untuk menjawab ini Pak Yuna yang akan menjawab ya Bapak. Dengan Bapak siapa tadi Pak? Pak Rajib. Maaf ya, Pak Rajib ya. Ya. IGM dan Dari pertanyaan tadi, yang pertama, pinjaman tersebut dari pihak ketiga ya, dan tidak berelasi. Yang tidak berelasi ya. Dan mengenai penggunaan pinjaman ini akan kami gunakan untuk melakukan ekspansi pada bisnis fiber optik kami. Gitu Pak. Pihak ketiga dan tidak berelasi. Ya. Ya. Oke. Apakah masih ada pertanyaan yang lain? Liquidity ratio. Nanti bisa kita jawab yang lebih jelas Pak. Kalau yang saat ini yang saya bisa sampaikan adalah bahwa tidak ada dampaknya pada current ratio ya. Karena dana yang digunakan untuk membayar adalah hasil dari PHMTD. Sedangkan utang yang dibayarkan adalah utang jangka panjang. Ya, jadi current rasio itu aset lancar, jadi nggak ada impact-nya, gitu Pak. Liability to equity ratio gitu. Kan tadi memang hanya Ya. Untuk angka ini nanti bisa saya jawab Pak ya secara tertulis ya Pak ya. Nah, ya, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan untuk Bapak Ibu?
Sore ini saya coba lihat yang secara cepat dulu ya Pak ya. Jadi untuk debt to asset ratio-nya itu akan berkurang sekitar 14%. Ya, nanti angkanya akan kita nyusul gitu ya, Mas ya. Thank you ya. Baik. Ada pertanyaan yang dari Ibu Notaris, ada yang dari online? Nggak ada ya? Oke, karena tidak ada lagi pertanyaan atas mata acara rapat kedua ini, maka kami akan lanjutkan dengan pengambilan keputusan melalui pemungutan suara. Kami meminta Ibu Notaris untuk melakukan pemungutan suara guna mengambil keputusan mengenai mata acara rapat kedua ini. Para pemegang saham yang hadir secara elektronik, pemungutan suara dilakukan melalui sistem Easy Kese, dan kepada para pemegang saham yang hadir secara fisik, pemungutan suara dilakukan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara yang telah dibagikan kepada petugas rapat untuk dihitung. Ibu Notaris. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan belum memberikan suara, harap memberikan suara sekarang melalui sistem IRUPS. Bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak setuju atas usul tersebut, diharap mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas rapat. Bagi para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan bermaksud untuk memberikan suara blanko atau abstain atas usul tersebut, diharap mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas rapat. Suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak mengangkat tangan akan dihitung sebagai memberikan suara setuju atas usul yang diajukan. Berdasarkan hasil perhitungan, maka jumlah suara yang tidak setuju berjumlah 15.703.900 suara yang mewakili 1,077% dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat. Jumlah suara yang memberikan suara blanko atau abstain berjumlah 3.173.200 suara yang mewakili 0,217% dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat. Dengan demikian, yang memberikan suara setuju berjumlah 1.442.202.525 suara yang mewakili 98,923% dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat. Terima kasih Bu Notaris. Sesuai dengan hasil perhitungan suara yang telah dibacakan, maka sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan dan peraturan OJK nomor 15, rapat memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan mata acara rapat kedua. Baiklah Bapak, Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Dengan berakhirnya agenda pengambilan keputusan atas seluruh mata acara dan tidak ada lagi hal-hal untuk dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, dengan ini rapat umum pemegang saham luar biasa kedua PT Solusi Sinergi Digital terbuka. Saya tutup secara resmi pada pukul 11.03 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan ucapan terima kasih dan atas kerjasama dan bantuan para hadirin semua sehingga memungkinkan rapat ini berlangsung dengan lancar. Dengan doa restu saudara-saudara semua, kami berharap PT Solusi Sinergi Digital Terbuka dapat berprestasi lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Terima kasih.